Sehingga dikatakan bahwa pengertian masyarakat sipil itu sebuah arena, di mana arena itu di luar keluarga, negara, dan pasar. Itu bagaimana kita memposisikan diri agar relasi kuasa kita itu dengan masyarakat tidak eksploitatif gitu, tidak objektifikasi seperti itu, tapi membangun relasi yang setara. Tantangan dan hambatan apa yang dihadapi oleh masyarakat sipil? Yang pertama tentu keterbatasan sumber daya. Oke, baik kawan-kawan semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kawan-kawan, saya Roni. Nah, saya akan memoderasi untuk acara pada hari ini. Tapi sebelum masuk ke acara ini, saya ingin menyampaikan bahwa acara ini kira-kira ada 5 seri. Nah, dalam 5 seri itu tiap hari Selasa, kawan-kawan. Jadi pukul 9 sampai pukul 10, pukul 11. Itu kalau dari waktu Indonesia Barat. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Pak Sugi. Nanti beliau akan fokus diskusi pada tema peran strategis OMS dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin mengundang Pak Eko Komara untuk memberikan pengantar terlebih dahulu. Oke, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi kita hari ini. Seperti yang disampaikan Roni tadi, ini rangkaian sebenarnya teman-teman ingin kita lakukan untuk follow up sebenarnya ya diskusi-diskusi kita di Bali kemarin dan kemudian juga lanjutannya di WhatsApp grup bersama. Dan ketika kita berpikir soal misalnya kayak soal kelola tipe 3, keberlanjutan CSO, kita kok kemudian merasa bahwa kita perlu menghantarkan juga diskusi ini, menghantarkan teman-teman, menghantarkan kita semua untuk sampai ke sana. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu gitu, posisi OMS itu apa sih, posisi CSO seperti apa, tuntutannya seperti apa, dan kemudian oleh karena itulah kita coba merancang paling tidak 5 webinar awal. Nanti dari 5 webinar awal ini harapannya teman-teman bisa banyak diskusi, terus kemudian dari situ juga bisa keluar kebutuhan-kebutuhan lain yang kemudian mungkin lebih teknis ya, lebih lebih praktikal gitu loh. Misalnya nanti kalau kita udah sampai ke apa sih swaklola tipe 3, terus kemudian nanti kebutuhan teknisnya gimana sih cara mengakses, terus bagaimana sih cara memenuhi syarat-syarat supaya kita bisa mengakses, dan seterusnya. Bisa juga dari need assessment yang kemarin kita udah share, itu kan ada kawan-kawan yang secara umum cukup besar juga kebutuhan untuk bicara misalnya atau memperkuat kapasitas kita untuk CO misalnya, community organizing. Ini menarik ya, karena sebenarnya LSM atau CSO sendiri kan harusnya aset atau kapasitas atau keahlian terbesarnya adalah CO gitu ya. Tapi di need assessment yang kemudian kita share, ternyata CO sendiri juga menjadi sebuah kebutuhan kapasitas yang tetap perlu kita tinjau ulang, terus kemudian pelajari ulang bersama. Mungkin CO zaman dulu sama CO zaman sekarang sudah sangat berbeda. CO zaman dulu mungkin kita live in di lapangan, di desa gitu ya, bawa seluruh pakaian kita, bawa seluruh dana yang kita miliki, bawa seluruh literasi yang kita miliki, duduk bareng, diskusi bareng dengan mereka. Tapi saat ini mungkin CO yang dibutuhkan juga agak berbeda, karena transformasi digital sudah membuat kita dengan mudahnya terkoneksi dengan mereka misalnya, dan juga tidak hanya dengan mudah tapi juga mungkin ada kesulitan baru karena tidak mudah juga kita mengkanalisasi teritori atau warga yang ingin kita dampingi dalam sebuah platform media sosial misalnya, karena media sosial itu sangat terbuka. Jadi ada tantangan-tantangan baru sebenarnya di SEO yang mungkin juga ke depan nanti kita bisa rancang lah apa diskusinya seperti apa. Tapi paling tidak teman-teman kita sudah melangkah dari forum Bali tahun lalu akhir ya. Jadi supaya nggak kelamaan, coba kita lihat apa yang bisa kita diskusikan. Terus dari situ pelan-pelan semoga kita akan nemuin format-format atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang praktikal yang bisa kita supply juga. Tujuannya tetap satu teman-teman,
dimanapun teman-teman berada ini sekarang, karena kita kerja di 30 provinsi ya, tujuannya tetap satu, bagaimana kemudian meletakkan komunitas dalam hal ini menjadi entitas yang betul-betul bisa mewakili komunitas. Jadi bukan hanya pekerja proyek, tetapi kita mewakili sebenarnya sebuah apa sisi dari elemen civil society, masyarakat sipil yang seharusnya menjadi penyeimbang banyak hal di pembangunan Indonesia gitu loh. Seperti kita tahu kalau pemerintah sama sektor swasta itu pasti pasti akan punya tendensi untuk bersama-sama gitu ya. Karena yang satu pembuat kebijakan, yang satu pemegang modal. Nah, sedangkan masyarakat sipil ini sebenarnya adalah faktor penyeimbang yang harusnya hadir untuk terus memantau proses-proses pembangunan atas nama masyarakat. Di pundak kita lah soal-soal misalnya tidak hanya soal eliminasi TB, tapi juga soal menjaga level demokrasi, menjaga eh, jaminan atas pemenuhan hak warga negara dan segala macam itu ada di kita gitu loh. Dan di sisi yang sama, di saat yang sama, kita sendiri juga punya tantangan-tantangan soal keorganisasian, keberlanjutan, dan bagaimana juga kita bisa secara efektif terlibat dalam konstelasi lokal, baik di tingkatan misalnya desa, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi di tempat teman-teman bekerja. Jadi semoga ini bermanfaat. Itu aja pengantar dari saya. Saya kembalikan ke Roni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko. Tadi Pak Eko sudah memberikan gambaran panjang. Dan sekarang kita masuk ke materi. Nanti Pak Sugi akan memandu diskusinya. Tapi sebelum masuk ke diskusi secara intensif, kita ada masukan-masukan poin-poin yang akan disampaikan oleh Pak Sugi sendiri. Pak Sugi silakan, waktu 30 menit. Tapi sebelum itu saya izin berbagi layar ya kawan-kawan. Baik, Mas Roni, Nah, Mas Eko, terima kasih banyak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, kawan-kawan semua di Menjadi Indonesia dan juga Lokadaya, dan teman-teman yang hadir pada hari ini ya, pada diskusi sharing-sharing kita pada hari ini. Eh, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Eko yang telah membuka pengantar cukup eh, apa ya, cukup dalam ya tentang peta organisasi masyarakat sipil, dan juga membuka juga sedikit demi sedikit ya diskusi kita tentang organisasi masyarakat sipil. Mungkin tadi saya memperkenalkan diri dulu, saya Sugiharto Arif Santoso, dan saat ini saya diberi kesempatan oleh Wanabulu untuk apa melihat lagi lebih jauh ya, lebih dalam, mengakumulasi dari pengalaman dan pengetahuan itu dalam hal civil society resource organization. Tema ini memang tema yang cukup hangat ya, cukup menarik kita diskusikan karena memang tema ini tidak berhenti. Kita next dulu ya, next slide-nya. Civil society atau masyarakat sipil sebuah konsep yang terus-menerus menjadi bahan diskusi yang hangat dan selalu diperdebatkan. Memang betul karena memang dari setiap masa itu baik istilah maupun gerakan itu berbeda-beda ya. Saya mengikuti dari tahun 98 sebelum sebelum reformasi ya. Sebelum reformasi dan sudah mengikuti sudah aktif lah di salah satu organisasi masyarakat sipil, dan saat itu memang istilahnya berbeda. Dulu menggunakan istilah ornop gitu ya. Kemudian ada LSM, ada LPSM gitu ya. Di LSM itu eh, apa namanya, organisasi biasa, tapi LPSM itu pembinanya begitu dulu, seperti itu sebelum tahun 2000-an begitu. Kemudian setelah reformasi banyak sekali kemudian muncul istilah-istilah ornop, masih sudah mulai diganggu ya karena ornop itu organisasi non pemerintah gitu ya kepanjangannya, itu dianggap tidak baik istilahnya karena non pemerintah gitu. Jadi selalu bertentangan dan mengkritik pemerintah saat itu. Jadi ornop itu memang menjadi perbincangan menarik yang saat itu memang masih digunakan tetapi tidak masif seperti sebelum reformasi. Kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang muncul saat itu tahun 2000-an gitu tentang istilah
yayasan. Karena saat itu banyak sekali yayasan yang memang dipelintir ya untuk ternyata bukan untuk eh, menuju kesejahteraan masyarakat, tetapi lebih pada pengakumulasi kekayaan ya pada saat Orde Baru. Nah, itu saya juga sempat menjadi peneliti bisnis militer waktu itu, dan banyak sekali yayasan yang memang terindikasi menjadi apa namanya pundi-pundi uang ya, mengumpulkan pundi-pundi uang yang itu merupakan proyek-proyek dari negara. Kemudian sekitar ya 2003, kemudian saya gabung dengan Yapika dan di situ kita perjuangkan beberapa undang-undang yang memang didorong waktu itu ya yayasan, ada perkumpulan, dan yang memang secara serius kita dorong adalah yayasan. Nah, persoalan ini sebetulnya yayasan sendiri menjadi apa ya dilematik ya, karena kalau kita bicara yayasan itu, kalau yayasan di luar negeri kan yayasan dibentuk oleh para dermawan gitu ya, orang yang punya uang kemudian mendedikasikan untuk mendirikan yayasan, dan kemudian yayasan itu membantu masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Namun dilematiknya di Indonesia itu ada yayasan itu tidak hanya orang yang dermawan yang mendirikannya, tetapi aktivis ya yang tanda kutip tidak mempunyai kelebihan harta begitu ya, kelebihan kekayaan, dan kemudian berusaha untuk membantu juga yang lain gitu. Jadi kalau Indonesia itu dirinya itu yayasannya sudah ya, bisa dikatakan lemah secara resource, tapi mau membantu yang lain yang juga lemah secara resource. Jadi sebetulnya semangat semangat itu sudah muncul ketika pembentukan yayasan tersebut. Jadi ketika kita bicara yayasan memang tidak bisa dibiayai yayasan itu sama ya modelnya. Karena ketika kita bicara nanti efeknya ke regulasi dan lain-lain gitu ya. Nah, ini terus menjadi bergulir, terus menjadi perbincangan hangat yang memang yayasan itu bagian dari masyarakat sipil ya yang terus-menerus bergulir, berdiskusi, berdebat dan lain-lain. Dan perkumpulan juga seperti itu. Kemudian tahun 2013 muncul Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Ormas gitu. Ini juga satu istilah lagi yang memang cukup ditentang juga oleh koalisi masyarakat sipil karena kenapa harus ada undang-undang ormas padahal sudah ada yayasan, ada perkumpulan dan lain-lain gitu ya. Dan juga mengacu pada konstitusi negara di mana kebebasan masyarakat berserikat dan berkumpul itu memang menjadi hak konstitusional dari warga negara gitu. Sehingga tidak perlu dibuat batasan-batasan untuk seperti itu karena sudah tertuang dan setara dengan pembentukan DPR, pembentukan presiden dan lain-lain. Karena dalam pasal itu disebut kebebasan berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh negara. Nah, perdebatan itu eh, ya nggak tuntas sekali ya, karena kemudian undang-undang ormas bergulir dan lahir. Nah, tetapi memang bisa dipahami bahwa sebetulnya setiap masa memerlukan ada rasionalitas ya kenapa kebijakan itu muncul. Kalau kita mendengar dari pihak pemerintah, kenapa mengeluarkan itu? Karena memang ada beberapa organisasi masyarakat sipil yang terindikasi ya tidak memenuhi nilai-nilai keberadaban, nilai-nilai etis gitu ya. Nah, itu salah satu konsep kenapa konsep ini terus-menerus hangat gitu sampai mungkin sampai ke depan ya. Kita pun kalau ditanya eh, kalau dibilang kita ditanya sama seseorang dari bekerja di mana, kita kadang-kadang kita bekerja di organisasi masyarakat sipil nggak dikenal gitu. Istilah organisasi masyarakat sipil tidak dikenal. Tapi kemudian ketika kita bilang kita di LSM gitu, baru oh iya di LSM gitu. Jadi banyak orang yang tahu kalau istilahnya LSM itu. Padahal LSM dan organisasi masyarakat sipil ya berbeda gitu ya, berbeda sekali gitu konsepnya. Nah, ini memang yang terus-menerus yang kita hadapi selaku kita bergerak di ranah civil society. Jadi pengertian masyarakat sipil tadi yang tadi rame tadi ya yang banyak banget istilah-istilahnya entah LSM, entah Ornop, entah lain-lain itu dikatakan adalah sebuah arena di luar keluarga, negara dan pasar.
di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Nah, jadi ketika kita bicara masyarakat sipil, kok arena begitu ya, bukan organisasi atau bukan entitas. Karena memang ketika kita bicara masyarakat sipil, maka di situ ada batasan sumir antara pasar, negara, dan keluarga. Jadi kadang-kadang kita ini bertindak, kadang ya kalau di kita bekerja di ranah misalnya organisasi masyarakat sipil, tapi kita pulang ke rumah jadi ibu RT gitu, atau jadi Pak RT gitu, atau jadi Pak Camat gitu. Tapi kemudian kita turun ketika di rumah menjadi warga biasa gitu. Jadi batasan-batasan itu sumir gitu. Anggota di kantor jadi anggota DPR, tapi di rumah jadi ketua paguyuban apa begitu. Nah ini sehingga dikatakan bahwa pengertian masyarakat sipil itu sebuah arena, di mana arena itu di luar keluarga, negara, dan pasar. Ya, orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Jadi ada beberapa syarat di sini tentang masyarakat sipil. Yang pertama, dia ada di luar keluarga, negara, pasar. Yang kedua, dia berkelompok. Dan ketiga, mendorong kepentingan bersama. Jadi kalau sudah memenuhi unsur ini, maka bisa dikatakan kita ini dalam arena masyarakat sipil gitu. Nah, selanjutnya next next. Nah, arena ini tekanan pada pentingnya peran orang-orang yang berkelompok dalam perluas ruang publik, di mana berbagai nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat bertemu. Jadi arena yang perjuangkan berbagai nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat. Nah, arena ini itu merupakan arena perjuangan ya. Jadi dari pasar yang cenderung untuk mengakumulasi modal, negara yang cenderung mengakumulasi kewenangan, kekayaan dan lain-lain, kemudian keluarga yang cenderung punya kepentingan-kepentingan keluarganya sendiri, dan ini diperjuangkan melalui arena yang namanya masyarakat sipil, di mana arena itu bicara tentang demokrasi, bicara tentang anti kekerasan, bicara tentang kesejahteraan begitu, bicara tentang pembangunan gitu di situ, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bahkan kita perjuangkan eh, nilai-nilai yang memang nilai misalnya yang kita perjuangkan bersama, hak asasi manusia, nilai bahwa semua warga harus berhak mendapatkan kesehatan. Itu juga sebuah nilai yang dipertarungkan di arena ini. Jadi kita berharap sebetulnya memang pasar yang cenderung akumulasi modal juga punya nilai itu gitu. Begitu juga negara gitu yang mempunyai kecenderungannya lebih bersifat kekuasaan. Kekuasaan itu dipengaruhi oleh nilai-nilai misalnya tentang kesehatan gitu. Kesehatan masyarakat yang prima begitu ya. Nah, ini ketika arena tersebut sudah mendapatkan apa yang nilai-nilai tersebut dan sudah disepakati, maka arena tersebut dianggap berhasil untuk mendorong nilai-nilai yang kita dorong. Kemudian arena itu juga menggambarkan ruang di mana orang-orang datang untuk berdebat, berdiskusi, berkelompok dalam rangka mempengaruhi masyarakat yang lebih luas. Jadi arena itu juga bukan arena yang stagnan, yang arena yang diem, yang sunyi, tapi arena tersebut arena yang berisik, arena yang diskusi, berdebat gitu. Di mana memang ketika kita kadang-kadang bicara tentang satu hal, tentang kekerasan begitu, nggak ada yang pendapat A, pendapat B, pendapat C. Tapi setidaknya kita dari sisi nilai, kita perlu memperjuangkan nilai anti kekerasannya misalnya begitu. Dan kita berdebat tentang itu. Itu yang soal bahwa arena tersebut tidak sunyi. Yang ketiga, arena tersebut merupakan konsep politik ya, bukan konsep ekonomi atau sebutan sektor. Ya, karena disebutnya juga sektor non profit. Jadi memang konsepnya lebih ke politik tanda kutip ya, bukan politik praktis. Tapi politik untuk menggalang aksi-aksi kolektif dari rakyat. Jadi kita menggalang aksi-aksi kolektif untuk rakyat untuk memperjuangkan nilai-nilai yang ada di arena. Jadi arena ini sebagai titik juang kita gitu ya. Kita ada dimanapun, maupun kita jadi baik kita jadi pengusaha maupun jadi misalnya suatu waktu ya kita tiba-tiba menjadi pejabat gitu dan lain-lain. Tentu saja kalau kita sudah punya nilai ini, maka nilai ini menjadi kemenangan, titik kemenangan kita pada nilainya.
bukan pada kita berada di mananya. Nah, itu sebuah arena dari masyarakat sipil. Kemudian kita bicara keluarga. Keluarga merupakan ruang privat. Dia tidak termasuk masyarakat dalam kategori masyarakat, tidak termasuk dalam masyarakat yang masyarakat sipil tadi karena dia kalau masyarakat sipil menekankan ruang publik sementara keluarga tidak. Dia punya posisi di ruang privat. Jadi kalau kita sebut keluarga ya dia bukan bukan masyarakat sipil ya, tapi dia itu sebagai entitas dari ruang privat. Kemudian negara. Negara tadi saya katakan bahwa cenderung mengakumulasi kekuasaan ya, di mana aktor negara memiliki dan monopoli atas pemantauan kuasa secara legal untuk mengatur masyarakat, memiliki karakter berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak berambisi kekuasaan. Dan oleh karenanya tidak dipandang sebagai bagian dari masyarakat sipil, ini juga tidak sebagai bagian, tapi dia sebuah entitas. Nah, pasar itu juga lebih ke mengakumulasi kekayaan, ya, keuntungan, lebih ke keuntungan. Kemudian dia bergerak dengan motif keuntungan sehingga dibedakan dari masyarakat sipil. Tetapi ruang entitas ini yang ingin dipengaruhi di arena masyarakat sipil, itu yang kita lihat sebagai sebuah eh, yang kita kenal dengan organisasi masyarakat sipil lagi kita sebut ya. Maka kalau kita lihat ya secara gambaran besarnya ada berapa organisasi masyarakat sipil di sana ya. Nah, termasuk misalnya, jadi organisasi masyarakat sipil adalah entitas dari masyarakat sipil ya. Jadi masyarakat sipil sebuah arena, tapi dalam arena tersebut ada entitas yang memperjuangkan nilai-nilai yang bersama-sama berkelompok untuk mendorong nilai tertentu untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini kira-kira entitas yang memperjuangkan nilai-nilai yang kita sebut nilai-nilai bisa bisa kita petakan misalnya nilai demokrasi, nilai transparansi, nilai akuntabilitas. Jadi transparansi seharusnya memang berasal dari organisasi masyarakat sipil karena sangat mempunyai kepentingan syarat kepentingan untuk melihat pertanggungjawaban dari negara maupun pasar terhadap kondisi negara. Jadi nilai akuntabilitas, namun demikian nilai akuntabilitas dan transparansi juga harus dimulai dari organisasi masyarakat sipil. Jadi pertemuan-pertemuan kita berikutnya itu akan membicarakan tentang akuntabilitas ya dan transparansi. Karena kita mendorong akuntabilitas transparansi, namun kita sendiri eh, ya tidak menerapkan itu. Jadi kita nanti akan ada sesi sendiri menjelaskan tentang itu. Nah, itu kira-kira gambaran nilai ya yang kita apa namanya arena yang kita identifikasi ya sebagai arena perjuangan kita, dalam ranah perjuangan kita lah begitu. Selanjutnya maka siapa itu organisasi masyarakat sipil? Jadi organisasi masyarakat sipil merupakan entitas dari masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil merupakan perwujudan dari masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis. Nah itu. Jadi bukan definisi artinya apa namanya eh, perwujudan dari konsep ya, atau bisa dibilang konkretnya dari konsep adalah perwujudan dari masyarakat sipil itu sendiri, masyarakat dari arena tadi ya, perwujudan dari arena tadi. Yang kedua, organisasi masyarakat sipil tidak hanya menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, tapi juga memberikan kontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuannya akhirnya memang untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tadi dikatakan dalam meningkatkan eh, peran strategis masyarakat sipil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memang tujuan utamanya itu. Jadi pemerintah juga punya tujuan utama mesejahterakan masyarakat. Dengan maka kemudian perjuangan kita adalah pada nilai-nilainya. Apakah nilai-nilai keadilan, nilai demokrasi, nilai anti kekerasan dan lain-lain itu hak asasi manusia, lingkungan hidup itu menjadi diadopsi oleh entitas-entitas tadi. Negara diadopsi pasar, diadopsi negara. Maka kita cukup tidak heran juga kalau negara kemudian menggunakan istilah-istilah dari yang digunakan oleh
biasa oleh LSM gitu ya, oleh organisasi masyarakat sipil. Karena memang disitulah ranah keberhasilan organisasi masyarakat sipil ketika beberapa sektor tersebut menggunakan atau sudah menerapkan nilai-nilai tersebut. Namun kadang-kadang kan itu hanya istilah saja ya, tapi dalamnya dalam bentuk implementasinya berbeda dengan yang kita maksud. Dan itu terus-menerus menjadi perjuangan yang panjang. Sehingga memang karena perjuangan itu panjang, maka bensinnya juga harus disiapkan juga gitu ya, tidak langsung habis gitu ya. Karena energi kita akan makan energi yang panjang dan butuh sumber daya yang besar. Maka untuk itu beberapa strategi kita akan kembangkan untuk ke depan. Pentingnya peran strategi organisasi masyarakat sipil. Yang tentu yang pertama pemberdayaan masyarakat. Itu udah pasti penting untuk peran strategisnya ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Ya bagaimanapun keterikatan bahwa keberadaan masyarakat sipil memang untuk masyarakat sehingga yang pertama ini menjadi sangat penting. Yang kedua advokasi dan pemantauan. Ya, yang ketiga inovasi dan kolaborasi dan yang keempat pengembangan pengetahuan. Untuk siapa? Semua untuk masyarakat. Dan meskipun mungkin cara-caranya dengan mengawasi pelaksanaan kerja-kerja pemerintah, tapi kemudian reportnya itu untuk masyarakat juga gitu. Jadi sebetulnya kembalinya peran strategis ini kepada masyarakat di akar rumput. Tujuan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuannya satu jelas peningkatan akses dan kualitas pelayanan. Artinya ada tujuan-tujuan eh, keberhasilan yang perlu kita apa namanya, yang perlu kita apa ya kita ambil ya, yang kita canangkan gitu ya. Jadi peningkatan akses dan kualitas pelayanan dalam arti pelayanan publik ya. Pelayanan publik itu mencakup ya hak dasar maupun hak-hak yang umum ya. Hak dasar misalnya pendidikan, kesehatan, administrasi umum, administrasi publik ya. Itu kan hak-hak dasar yang perlu dipenuhi. Dan ketika terjadi peningkatan akses dan kualitas pelayanan, maka itu suatu keberhasilan dari organisasi masyarakat sipil. Yang dulunya misalnya kita tahun-tahun 2000-an ya, advokasi kita mendorong pendidikan anggaran apa 20% gitu nih. Dan ternyata berhasil gitu. Itu kan satu kebanggaan ya, satu karena peningkatan akses itu harus ditunjang dengan anggaran cukup. Dalam hal pendidikan, dalam konteks kebijakan kita berhasil, tapi implementasinya mungkin harus dikawal gitu, belum tentu berhasil. Kemudian juga soal pengentasan kemiskinan. Itu juga menjadi tujuan ya dari masyarakat sipil, mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong inklusi sosial. Kemudian penegakan keadilan, mendorong kesetaraan atas akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol. Ini memang didorong, misalnya keberhasilan disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, misalnya begitu. Nah, ini kan keberhasilan dari masyarakat sipil ya. Meskipun yang ketok palu DPR atau pemerintah, artinya mereka sudah apa menerima ya gagasan yang kita pertarungkan tadi di arena masyarakat sipil. Dan mereka terima, tinggal bagaimana kita juga bertarung pada implementasinya gitu. Sudahkah memang saat ini sudah berjalan undang-undang TPKS gitu ya. Itu juga harus menjadi refleksi kita yang terus-menerus. Kemudian pemberdayaan ekonomi juga begitu, meningkatkan keterampilan kesempatan ekonomi masyarakat. Kita akan melihat pertarungannya dari kebijakan sampai ke prakteknya seperti apa. Jadi pertarungan kita tidak selesai ketika diketok palu ya. Misalnya perdanya diketok palu tentang kesempatan ekonomi atau undang-undangnya gitu ya. Tidak cukup. Tapi implementasinya harus kita kawal. Apalagi kebijakannya tidak pro terhadap masyarakat. Itu yang perlu kita memang sama-sama kritisi. Kemudian kelestarian alam itu mendorong perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan dan mendorong manfaat lingkungan yang lestari bagi manusia. Ini juga perlu didorong, baik undang-undangnya maupun praktek-praktek implementasinya. Apa langkah-langkah untuk memperkuat peran organisasi masyarakat sipil? Paling tidak yang pertama bangun jaringan dan kemitraan. Itu sudah pasti. Bagaimana kita bisa mengaruhi mereka kalau kita nggak berjaringan dan bermitra gitu. Kita misalnya dari organisasi kesehatan, kita berharap TB mendapatkan akses dan
layanan yang cukup dari pemerintah, baik kebijakan maupun implementasinya. Maka kita harus membangun jaringan dan kemitraan, mau tidak mau ya, mau tidak mau begitu, agar agar upaya-upaya kita untuk pengentasan untuk mengatasi masalah permasalahan TB itu bisa teratasi gitu. Karena kita tidak bisa bekerja sendirian. Nah, ini juga langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian meningkatkan kapasitas internal. Ini juga perlu kita lakukan. Bagaimana kita sendiri juga mampu gitu ya untuk merumuskan keinginan kita, kebutuhan kita gitu. Dan kita sampaikan kepada pengambil kebijakan. Itu juga salah satu kapasitas yang harus kita miliki. Kemudian diversifikasi sumber pendanaan. Ini juga perlu yang saya bilang tadi, kita main main panjang ya, main panjang advokasi ini di ranah organisasi masyarakat sipil. Ya kecuali kita berpikir bahwa ini proyek gitu ya. Tadi Pak Eko sudah menyitir kita tentang itu beda gitu. Tapi kalau kita mandang bahwa ini suatu gerakan yang panjang, suatu gerakan untuk membuat warga negara itu sehat, warga negara itu teredukasi, kita harus siapkan sumber pendanaan yang panjang. Kemudian pengoptimalan teknologi dan inovasi. Itu langkah-langkah. Nah, tapi banyak langkah-langkah yang nanti kita bisa tambahkan ya sama teman-teman. Ini tawaran saya. Paling tidak ada 4 hal. Kemudian tantangan dan hambatan apa yang dihadapi oleh masyarakat sipil. Yang pertama tentu keterbatasan sumber daya. Kita tahu bahwa banyak dari organisasi masyarakat sipil yang saat ini terengah-engah ya dalam pendanaan. Tapi bagus kalau misalnya sudah ada pendanaan, itu sudah tidak terasa. Tapi kalau yang terasa adalah ketika tidak ada pendanaan sama sekali. Bagaimana kemudian bisa bertahan untuk membiayai operasional dan lain-lain gitu ya, SDM, meningkatkan SDM dan menjalankan programnya itu sangat menantang ya. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini suatu arena perjuangan, maka sebetulnya ini yang harus kita pecahkan tantangan tersebut, keterbatasan sumber daya. Kita menggandeng tadi jaringan gitu ya, menggandeng beberapa organisasi yang memang bisa menghasilkan ya sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian ketidakpastian hukum ini juga menjadi tantangan. Misalnya saat ini bagaimana kita tantangan dalam hal kita membuat aturan apa namanya legalitas organisasi. Kemudian dalam legalitas itu tidak cukup. Bagaimana kita juga Pak menjadi organisasi yang patuh pajak gitu kan. Tapi juga tidak cukup gitu ya. Bagaimana kita menjadi organisasi yang apa namanya eh, responsif terhadap persoalan-persoalan sosial. Kemudian praktek baik OMS itu tentu kita tahu kita bisa rekam jejak, rekam ya praktek baiknya itu bersama masyarakat atau kelompok sasaran. Ini memang kita ada di ranah itu sehingga pengaktifkan partisipasi aktif masyarakat pada setiap tahapan perlu kita lakukan. Yang kedua, inovasi dan adaptasi, menciptakan solusi inovatif dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Itu juga salah satu yang kita perlu apa namanya perlu kita angkat ya praktek-praktek baik tersebut. Banyak kok inovasi dan adaptasi yang dilakukan oleh OMS ya dalam berbagai hal. Dalam ya saya mungkin nanti teman-teman bisa share misalnya inovasi dan adaptasi apa yang dilakukan oleh organisasi teman-teman ya di bidang kesehatan atau lebih khusus di TB misalnya begitu. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Ini juga praktek baik ya. Eh, banyak tidak sedikit juga organisasi masyarakat sipil yang sudah menayangkan kegiatannya apa di publik ya. Karena organisasi masyarakat sipil kalau tadi badan publik ya, kalau kita definisikan berarti kan dia harus ketika kita memperjuangkan hak publik maka dia menjadi masyarakat sipil gitu ya. Kalau dia tidak memperjuangkan hak publik, jadi keluarga begitu. Nah, maka transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam hal ini karena kita bertanggung jawab pada publik, kepada masyarakat, kepada konstituen kita. Transparansi juga menjadi penting karena kita berdiri pada ranah masyarakat sipil yang di mana di situ etika dan juga keberadaban kita junjung tinggi. Kemudian ada konsistensi, itu mencakup model kerja, pendekatan dan aplikasi nilai organisasi. Itu cukup menjadi praktek baik yang mungkin kita bisa angkat juga ya sebagai modalitas dari masyarakat sipil. Kemudian yang terakhir
saya bicara tentang rekomendasi untuk meningkatkan peran dan dampak organisasi masyarakat sipil. Yang pertama, penguatan kapasitas. Tentu rekomendasi ini penting untuk terus melatih, meningkatkan kemampuan SDM maupun apa sumber daya yang ada dalam organisasi. eh, Bayangkan ada sumber daya yang bagus, ya ada banyak pendanaan gitu ya, dananya banyak organisasi, tapi SDM-nya kurang mampu gitu ya. Ini juga akan menimbulkan kefrustasian ya organisasi, karena organisasi tidak tidak mampu meningkatkan eh, apa namanya daya saingnya, sementara modalnya banyak gitu ya. Itu eh, menyebabkan frustasi ya. Kemudian pengembangan jaringan. Pengembangan jaringan ini diperlukan untuk memperluas jaringan kerjasama dengan organisasi dan lembaga terkait. Jadi apapun yang kita lakukan, terus kembangkan jaringan ini sebagai apa namanya untuk meningkatkan peran ya dan dampak bagi organisasi masyarakat sipil. Kemudian advokasi dan perubahan kebijakan. Kenapa kadang-kadang kita malas gitu ya berbicara kebijakan? Kalau di organisasi yang untuk organisasi pengorganisasian rakyat gitu. Kadang ketika kita bicara kebijakan rasanya kok terlalu jomplang gitu ya. Sebetulnya seharusnya tidak begitu. Seharusnya ketika kita bicara pengorganisasian masyarakat, yang kita harus identifikasi adalah ancaman dari regulasi yang mungkin bisa menghambat dalam melakukan pengorganisasian masyarakat. Nah, kalau ada hambatan-hambatan itu, maka kesejahteraan rakyat yang kita harapkan itu tidak terwujud. Nah, itu sehingga advokasi dan perubahan kebijakan juga penting. Meskipun sebetulnya tidak bukan kita yang melakukan, tetapi dalam konteks masyarakat sipil itu kan banyak organisasi dengan karakter-karakter yang berbeda-beda ya. Nah, kita mendukung berjaringan dengan lembaga-lembaga advokasi dan untuk perubahan kebijakan, dan itu sudah cukup ya kita bergerak dalam sektor itu, sehingga memang kolaborasi dan juga kerjasama itu sangat diperlukan, jaringan kerja itu sangat diperlukan. Kemudian rekomendasi terakhir adalah kerelawanan dan kepedulian sosial. Ini terus dibangun. Ini juga upaya kaderisasi ya, kaderisasi dan regenerasi pada anak-anak, mungkin orang-orang muda ya yang memang akan meneruskan atau secara keniscayaan lah ya akan bergulir ya generasi berikutnya. Tentu perlu mendorong kepedulian sosial terhadap sesama. Begitu dalam organisasi kita perlu juga mengajak ya, tidak tidak cuman misalnya ada satu program, tidak hanya program itu saja, tapi kita juga mengajak teman-teman di luar lingkaran kita untuk mendukung program tersebut sebagai bentuk mendorong kerelawanan dan kepedulian sosial. Saya rasa itu yang bisa saya sharing dari asal pengalaman saya. Nanti kita bisa lanjutkan dengan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, Mas. Kembali ke Mas Roni ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sugi atas paparannya tadi. Kalau saya melihat itu bisa menjadi refleksi kita bersama, terutama posisi kita sebagai aktivis OMS, terutama di SR, SSR maupun IU, dan bagaimana kalau sehari-hari kita mungkin secara mekanistik ya, investasi kontak, kemudian itu melakukan laporan programatik. Nah, hal-hal yang teknis seperti itu kemudian oleh Pak Sugi tadi disadarkan bagaimana seharusnya UMS dan kita sebagai aktivis di dalamnya itu bisa memegang nilai-nilai, bisa memegang satu bentuk, ya ini fokusnya memang ke masyarakat, tetapi kemudian nilai-nilai itu seperti apa kita bisa petik di sana. Nah, ini saya kira apa yang dipaparkan Pak Sugi bisa menjadi bahan refleksi kita dan mungkin membuka pertanyaan-pertanyaan, kegelisahan-kegelisahan, dan mungkin kawan-kawan di sini ada yang ingin berbagi ketika di lapangan selama apa namanya untuk eliminasi TBC seperti apa. Nah, itu silakan nanti kawan-kawan bisa nulis pertanyaan atau bercerita lewat open mic maupun lewat chat. Nah, ini sembari nunggu kawan-kawan, Pak Sugi, saya tergelitik ini, Pak. Ini kan kita fokusnya ke kesejahteraan masyarakat ya, Pak. Tapi Ya, seringkali posisi kita dengan masyarakat itu, relasi kuasanya itu seringkali mengobjektifikasi masyarakat. Artinya masyarakat itu sebagai satu objek dari program-program yang akan kita jalankan. ya, Nah, itu bagaimana kita memposisikan diri agar relasi kuasa kita itu dengan masyarakat tidak
eksploitatif gitu, tidak objektifikasi seperti itu, tapi membangun relasi yang setara. Nah, itu Pak Sugi selama bergiat di kegiatan kemasyarakatan selama 20 tahun lebih itu seperti apa? Mungkin Pak Sugi bisa bercerita. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Roni. Wah, pertanyaannya luar biasa nih. Eh, Memang itu sering terjadi Mas Roni ya, ketika kita megang program menjadi objektifikasi ya terhadap masyarakat. Karena memang kita kadang-kadang lalai atau kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita perjuangkan adalah nilai dan posisi masyarakat. Jadi kepentingan masyarakat. Sehingga eh, sebetulnya ketika kita ya mengajak partisipasi masyarakat itu tidak tidak harus ketika kita selesai apa proyek jadi ya, tapi sebelumnya gitu. Makanya kadang-kadang juga ini jadi tantangan utama karena kita keterbatasan juga banyak ya. Namun itu bukan menjadikan prinsip yang ada di benak kita itu menjadi masyarakat itu sebagai objek. Jadi kita hindari itu. Karena justru perjuangan kita adalah merebut kepentingan masyarakat dan mempengaruhi sektor-sektor lain untuk mendukung kepentingan masyarakat. Jadi sebetulnya kita berada di pihak mana gitu. Kita kan jadi refleksi ya. Kita berada di pihak mana. Dan itu yang kita harus apa namanya ya diskusikan, refleksikan dan memang tidak mudah Mas Roni. Karena tahun 2000 juga terjadi refleksi organisasi masyarakat sipil, pertemuan juga dengan aktor-aktor aktivis-aktivis juga masih pembahasan sampai tahun saat ini gitu. Dan pembahasannya masih tetap sama. Kita belum bisa terlepas dari apa hal-hal seperti itu meskipun kita sadari itu tidak sebetulnya di luar dari apa konsep kita ya dalam kenapa kita ada di organisasi masyarakat sipil. Kan karena kita memperjuangkan sesuatu ya, sesuatu yang menjadi kepentingan bersama, yaitu kepentingan masyarakat, bukan kepentingan sesaat begitu ya. Nah, ini sesaat artinya dalam proyek tertentu kan sesaat ya. Tapi kita kan punya agenda yang lebih besar dari itu. Sehingga memang partisipasi, kemudian transparansi, akuntabilitas itu menjadi hal yang harus diintegrasikan secara otomatis ya dalam benak kita gitu. Bahkan dalam organisasi kita, dalam tata kelola organisasi, kita otomatis aja kita berikan apa namanya laporan kegiatan kita, apa yang sudah kita lakukan, kita tayangkan di website kita tayangkan di sosial media kita, supaya kemudian kelihatan gitu ya bahwa kegiatan-kegiatan kita bukan bukan narsis-narsisan ya, bukan, tapi ini pertanggungjawaban publik dalam kerangka itu, akuntabilitas, dalam kerangka transparansi, ya begitu. Jadi agak dibedakan ya dengan, tapi narsis pun nggak apa-apa gitu, menurut saya ini satu perkembangan saat ini yang menuntut kita memang lebih lebih harus lebih banyak menampilkan kegiatan-kegiatan kita di apa dengan aktor-aktor lain dalam upaya pengaruhi tadi pasar negara keluarga. Jadi jangan sampai kita tidak berpihak pada masyarakat dan menganggap masyarakat objek. Nah, itu menjadi keliru gitu ya dengan konsep masyarakat sipil tadi. Begitu Mas Roni. Ya, memang menarik sih Pak Sugi kalau soal relasi tadi itu. Apalagi kan kawan-kawan di SR, SSR, IU dengan masyarakat pun itu bahkan antar individu kan berbeda kultur ya Pak Sugi. Artinya Hmm. salah satu pendekatan kultural untuk mendekatkan ke masyarakat, apalagi secara kelembagaan kita juga punya kultur sendiri, sehingga menjadi satu istilahnya itu bersatu begitu. Kalau dalam istilah Jawa itu nyawiji itu kan membutuhkan Ya, satu strategi juga gitu Pak Sugi ya, betul. kultur Betul. kemasyarakatan dan kultur keorganisasian kita. Nah, mungkin kawan-kawan lain silakan. Saya melihat bahwa ketika kita melakukan program-program dalam hal membantu masyarakat di kelas bawah, marginal dan segala macam membangun kesejahteraan, terbentur, adanya terbentur arah nilai organisasi. Satu sisi kita akan melakukan kesejahteraan rakyat masyarakat, tapi satu sisi juga kita terbentur dengan pemenuhan hak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Mas Arif, di Indonesia ini kan banyak organisasi, nilai-nilai ada organisasi yang seperti kita melakukan program TB, kemasyarakatan, penyakit menular. Satu sisi kita akan melakukan
advokasi. Advokasi ini kan akan sedikit beririsan dengan strategi bagaimana membangun kemitraan. Sedangkan advokasi kadang-kadang tuh yang saya tangkap ada beberapa organisasi yang memiliki prinsip-prinsip nilai oposisi. Mm-mm. Artinya dia memang benar-benar melakukan advokasi yang keras. Nah, pada posisi kita ini seperti apa, Mas Arif? Karena kadang-kadang kita pengen melakukan perubahan kebijakan, tapi satu sisi kita bermitra dengan pemerintah. Nah, ini yang pengen saya mohon pembelajaran. Terima kasih, Mas Arif. Ya, terima kasih Pak Merli atas pertanyaannya. Ini saya ambil satu poin soal keseimbangan ya. Kalau tadi yang disampaikan Pak Sugi. Silakan Pak Sugi untuk meresponnya. Terima kasih Pak Merli sharingnya ya. Jadi memang kendalanya kita selalu memang apa namanya ketika berurusan dengan advokasi kan, advokasi itu stigma saya bilang ya, stigma itu selalu oposisi dan keras gitu ya. Eh, Namun kita saat ini kan mengembangkan namanya pendekatan critical engagement, karena kita berharap bahwa aktor-aktor di pemerintahan, pengambil kebijakan di DPR maupun pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ada orang-orang yang memang punya yang mendukung nilai-nilai masyarakat sipil. Jadi tidak semua dari mereka itu menolak gitu ya ide-ide dari masyarakat sipil. Sehingga ketika kita melakukan advokasi tidak melulu kita menggunakan oposisi yang kontra ya, kontra. Jadi atau oposan gitu ya. Kita bisa menggunakan soft advokasi. Soft advokasi artinya kita berasumsi bahwa masih ada orang-orang yang mendukung nilai-nilai organisasi sipil di dalam pemerintahan maupun di dalam orang-orang DPRD atau pemerintahan gitu ya. Dan itu yang kami yang sering ya saya lakukan ya. Saya di waktu eh, bekerja di Yapika itu saya mengurusi advokasi kebijakan dan memang advokasi yang memang kita mengidentifikasi mana-mana sekutu kita di pemerintahan dan sekutu kita di parlemen untuk mendukung gagasan-gagasan yang kita dorong. Waktu itu saya mendorong undang-undang partisipasi publik dalam kebijakan. Maka kemudian itu kita mendorong ada hak dari masyarakat ikut membahas kebijakan dari perencanaan hingga akhir pelaksanaan ya, pemantauan. Dan itu masuk ya dalam pasalnya. Maka kita kemudian lihat bahwa konsultasi publik dilakukan sebelum undang-undang disahkan. Naskah akademik segala macam menjadi kewajiban yang harus dikonsultasi publikkan. Itu memang tidak tidak apa ya eh, eh, apa tetap kritis, tetapi kita berupaya untuk mengengage gitu ya, mengengage dengan teman-teman yang memang mendukung ini gitu, dengan berbagai eh, upaya tersebut. Memang, nah, memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita kompromikan ya, ada beberapa hal yang tidak dikompromikan. Namun secara strategi kita bisa lebih memilih pendekatan critical engagement gitu ya. Jadi itu yang saat ini dikembangkan. Atau kalau bahasa proyeknya pentahelik gitu ya. Jadi membangun kemitraan dengan Iya, berbagai iya, 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 aktor gitu. iya, Nah iya. itu bahasanya begitu. Cuman bahasa kita sebetulnya ya advokasi kebijakan. Lahirnya adanya perubahan kebijakan untuk hal yang kita perjuangkan. Kalau kesehatan kita akan minta ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah atau DPR, Perda segala macam berubah gitu ya, mendukung aksi-aksi kita, kepentingan masyarakat bukan aksi-aksi kita, mendukung kepentingan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sharing, Pak Merli. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaannya selanjutnya, apakah sebuah organisasi, apakah sebuah organisasi akan eh, fokus pada isu oposisi atau khusus pada advokasi ke depannya? Karena saya pikir ketika kalau ini menjadi gabungan antara kemitraan kemasyarakatan memperjuangkan masyarakat dengan advokasi yang bersifat seperti tadi Ya, yang tidak tanpa kompromi, ini kan akan merugikan organisasi juga nih. ya, Nah, gimana nih Bang? Pak, ya, Posisinya oke. sulit. Saya sharing ya, Pak Merli, saya Ya, sharing ya, siap, siap, siap. sharing. Jadi memang betul, Pak, betul, Pak. Kita tidak bisa mengorganisasi masyarakat sembari advokasi.
karena berbeda itu. Iya. Juga kita sambil riset gitu. Riset itu kan butuh dukungan. Sementara kalau advokasi kan kadang-kadang kita jadi nggak didukung ya, karena berbeda Hmm. pendapat gitu ya. Hmm. Nah, jadi strategi kita memang berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain yang memang terbiasa untuk melakukan advokasi, Pak. Jadi kadang-kadang untuk menggedor satu apa ya konsesi lahan misalnya kita minta walhi misalnya gitu. Jadi jadi kayak gitu-gitu kita memang harus berjaringan mau nggak mau Pak. Jadi Iya, kalau iya. kita sendiri nggak akan bisa. Kita yang advokasi, kita juga pengorganisasian rakyat, kita juga menggalang dananya untuk operasional kita sendiri. Kan kita juga butuh butuh keberlanjutan ya organisasi dan itu tidak bisa dan saat ini memang yang paling bisa diandalkan pendekatan kolaborasi koalisi gitu aliansi gitu-gitu saya pikir ini menjadi pendekatan yang ya sampai saat ini sih saya pikir bagus ya untuk diterapkan gitu begitu Pak kira-kira solusi Siap. Pak tapi ini ya saran aja Pak bisa berkembang Terima nanti di kasih. lapangan. Ya, terima kasih Pak Merli atas pertanyaannya. Kritis ya tadi ya, penyeimbang antara advokasi dan lain-lain. Nah, mungkin kawan lain ada yang ingin berbagi, bertanya atau apapun, silakan dari apa yang disampaikan Pak Sugi tadi, atau temuan-temuan kawan-kawan di lapangan itu bisa di-sharekan ke Pak Sugi, silakan. Tadi, silakan Pak. Iya, Ya, ya, ya. yang jadi pertanyaan saya di sini, bolehkah OMS ini atau CSO bersama-sama dengan salah satu instansi pemerintah membuat semacam proposal atau apa gitu ke perusahaan atau mitra usaha yang ada di daerah dalam menunjang program kesehatan atau apa kayak gitu, Mas. Itu aja pertanyaan saya, Mas. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bram. Silakan Pak Sugi, ini pertanyaannya, apakah diperbolehkan gitu tadi soal teknis Ya, ya berarti ini. Silakan Pak. kalau untuk kerjasama sih saya pikir nggak ada batasan ya. Jadi kita bisa aja gitu ya bersama-sama dengan instansi pemerintah menutup karena memang memang kan untuk kepentingan masyarakat. Jadi memang kita didorong untuk sebetulnya ya bersama-sama dengan pemerintah justru lebih baik karena kemudian satu rencana pembangunan di daerah tersebut, misalnya di Papua, itu bisa didukung oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi proposalnya bisa 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 bareng-bareng ya. Cuman memang ketika pengajuan proposal, pemerintah kan eh, agak sulit ya karena pemerintah terkait dengan undang-undang regulasi tertentu. Sehingga kalau untuk pengajuannya mungkin dari teman-teman gitu. Tapi kalau nggarapnya mungkin bisa bersama-sama bareng. Bahkan kadang proposal yang kuat itu proposal yang didukung oleh pemerintah. Jadi di situ ada kerjasama dengan pemerintah, itu cukup cukup kuat ya sebuah proposal yang diajukan oleh teman-teman. Jadi saya pikir kerjasama ini penting dilakukan, tetap dilanjutkan terus. Namun memang pemerintah nantinya tidak menjadi pengelolanya gitu, karena terikat dengan undang-undang ya undang-undang apa birokrasi ya, yang mungkin tidak membolehkan hal itu. Oke, baik Oke, Mas Sugi, terima terima kasih, kasih. Pak Nah Bram. ini ada yang resign, Pak Zainal. Silakan Pak Zainal untuk membuka mic-nya. Pak Zainal Arifin, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya kedengar, Mas? Terdengar Pak. Oke, makasih. Eh, saya sedikit lagi nyinggung masalah advokasi tadi. Saya sangat tertarik dengan topik itu, yang juga merupakan bagian kerja-kerja cerdas, kerja-kerja keras dari teman-teman dari komunitas. Terutama ini di NTB, di Bima, sekarang sedang dengan program eliminasi TBC. Pemahaman saya advokasi itu sebenarnya bukan oposisi. Saya tidak pernah memahami seperti itu. Advokasi itu sebenarnya suatu proses bagaimana upaya kita memahamkan pihak lain tentang sesuatu yang menjadi topik kita. Setelah itu akan terjadi perubahan sikap, perubahan pemahaman, kemudian mereka merubah sikap dan kebijakan. Akhirnya tindakan-tindakan mereka sesuai dengan apa yang kita targetkan. Ini satu cerita sedikit. Dan terakhir nanti ada kekhawatiran saya gitu. Kami di Bima memulai advokasi ini tentang bagaimana layanan TBCRO di rumah sakit daerah. Pernah suatu waktu itu justru rumah sakit daerah menolak pasien rujukan MDR. Itu pada sekitar bulan April
tahun 2021. Ketika itu terjadi, saya posisinya sebagai program manager di Bima, IU Bima, saya mencoba berpikir, ini bagaimana ini? Ini merupakan hal yang memang selayaknya tidak boleh terjadi. Akhirnya yang saya lakukan komunikasi dengan teman-teman dinas kesehatan, teman-teman puskesmas. Kenapa ini terjadi? Singkat cerita, kami mencoba membangun komunikasi. Ini bagian dari langkah advokasi dengan teman-teman di Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Saat itu kami menggunakan satu dukungan dana program yaitu BL atau pertemuan dengan tentang TBC Lost to Follow Up. Alhamdulillah kami bertemu dengan mengundang teman-teman di rumah sakit tersebut dan bertemu berdiskusi panjang. Singkatnya, apa yang kami sampaikan dan yang kami harapkan tentang bahwa mereka tidak selayaknya menolak pasien, itu direspon positif. Kok menurut saya gampang sekali ini loh. Sebelum itu saya di LSM sebelumnya itu ini yang namanya advokasi itu hal yang sangat berat. Ternyata itu ada hal yang mempengaruhi. Pertama, personal dari dokter umum itu, Dokter Muhammad Ali namanya, memang dia paham tentang bagaimana TBC ini. Tetapi saat itu mereka juga paham tentang kondisi mereka yang harus menangani lebih awal tentang pandemi COVID. Kemudian dari diskusi-diskusi kami, terbangun komunikasi, kami menjadi mitra dan sebagainya. Dan sampai sekarang daerah Bima terus mereka sudah mengambil keputusan Januari 2022 kami harus membuka isolasi dan seluruh pasien MDR rujukan akan kami tangani. Memang tahap awal tidak bisa berjalan dengan baik karena yang menangani bukan dokter itu tapi pelayan-pelayan lain di rumah sakit. Setengah tahun baru bisa berjalan dan sampai sekarang sudah bagus. Satu kekhawatiran saya adalah hasil baik dari advokasi ini tidak terjaga dengan baik. Karena apa? Sebenarnya membutuhkan satu langkah lagi, yaitu bagaimana terus membangun komunikasi dengan mereka, ada kegiatan-kegiatan yang mengikat dengan mereka gitu. Tentu ini berhubungan dengan penganggaran. Nah, kemarin kami sudah menawarkan, tolong Dinas Kesehatan buatkan anggaran bagaimana ada kegiatan-kegiatan rutin antara kita dengan Rumah Sakit Daerah Bima yang dibutuhkan itu sebenarnya tidak hanya sampai kita ada hasil dari advokasi, tetapi bagaimana menjaga hasil advokasi itu. Sehingga sekarang kami di IU Bima, sekarang sudah menjadi cabang Bima, sedang membangun strategi bagaimana terus memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan RSUD itu. Mudah-mudahan dalam anggaran dari TB melalui program eliminasi ini, ada yang bisa mendukung ke sana. Kalau memang belum ada, kami akan mencoba mencari. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan sedikit. Terima kasih Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Ini tadi Keren ini. bercerita ya soal advokasi dan bagaimana Keren. menjaga advokasi itu. Jadi keberlanjutannya seperti apa. Nah, mungkin silakan Pak Sugi untuk meresponnya. Saya sih respon saya pertama keren ini, jadi praktek baik ya dari Bima. Ini ya meskipun sebetulnya langsung tidak banyak tantangan di awal ya, tapi kan prosesnya setelah itu kan harus membangun komunikasi. Itu udah sangat baik ya, saya pikir ini sebuah praktek baik yang kita bisa tulis dan jadi pembelajaran bersama. Jadi memang kadangkala eh, apa ya, dukungan itu terjadi begitu tiba-tiba ya, dan kita setelah kita pikir-pikir oh iya pantas aja dia mungkin lebih sudah tahu lebih awal gitu tentang kalau dalam hal tadi kan lebih tahu tentang kondisi pasien TB gitu harus ditangani cepat dan dia sudah terpapar dengan konsep itu. Jadi eh, yang saya bilang tadi tidak semua unit-unit layanan atau pengambil kebijakan atau pemerintah itu menolak ide-ide dari masyarakat sipil, banyak juga yang mendukung. Jadi kita memang eh, kadang advokasi ini perlu lentur ya, perlu kelenturan, tidak melulu oposisi gitu ya. Memang ada yang spesialis oposisi, tapi kan saya pikir untuk kerja-kerja kita yang memang dekat dengan masyarakat, kita memang perlu kelenturan dalam hal itu. Ini cerita saya ya, ketika saya mengawal apa namanya, mengawal lansia korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Itu lansia kasus tragedi 65. Yang emang sulit itu kan sulit ya. Artinya stigmanya sudah ke arah sana gitu ya, ke arah dan dia butuh pengobatan karena sekarang usianya udah tua sekali ya, udah tua sakit-sakitan gitu kan. Dan juga harus berobat ke rumah sakit. Ternyata
memang beberapa hal yang kita duga ada penolakan itu di ujungnya berakhir indah gitu ya, karena kita juga ternyata mereka itu membutuhkan informasi yang banyak gitu ya, komunikasi yang lebih banyak gitu. Jadi informasi tentang apa yang kita kerjakan juga harus mereka tahu, sehingga mereka punya keberpihakan pada nilai-nilai yang kita perjuangkan atau kepentingan masyarakat yang kita bawa begitu. Jadi ketika lansia korban penyintas 65 itu berobat, yang awalnya itu diacuhkan gitu ya, atau di stigma karena ya 65 identik ya dengan begitu. Tapi kan setelah tahu informasi mereka kemudian paham. Kemudian bahkan mereka ketika si lansia ini berobat itu si dokternya memberikan hadiah gitu, baju gitu ya, atau hadiah misalnya kue, bahkan begitu ya. Begitu pula ketika pengambil obat, dia dapat keistimewaan mendapat fast track gitu. Fast track. Jadi khusus untuk lansia penyintas 65 itu mendapat fast track. Jadi obat-obatan cepat ya dilayaninya. Nah ini menurut saya seperti ini, hal seperti ini perlu kita rawat komunikasi. Saya setuju dengan Pak Zainal tadi. Tidak berhenti pada saat itu gitu. Bagaimana cara kita merawat? Selain kita merawat personal, kita juga merawat bagaimana sistem ini agar berkelanjutan. Karena kebiasaan di unit layanan atau di pemerintahan itu turnover tinggi. Jadi kadang kita berhubungan dengan eh, orang bernama A gitu ya. Besok-besok mereka dimutasi gitu ya menjadi B. Kita kehilangan lagi tuh teman kita yang di dalam. Sehingga ketika kita memang sedang punya kawan yang memang mendukung upaya-upaya kita, kalau saya mengusulkan kalau bisa dibuat skema sistemnya ya bisa bisa ada peluang itu ya itu lebih baik karena ke depan siapapun penggantinya dia akan bisa sama gitu ya perlakuannya, tidak kita mengulang lagi dari nol gitu. Ini satu saran ya mungkin yang bisa dikembangkan ke depan. Ya terima kasih Pak Jainal ininya sharingnya. Oke, baik, terima kasih Pak Zainal, Pak Sugi. Tadi sudah merespon soal bagaimana keadvokasian itu harus berkelanjutan ya, dan menjalin komunikasi itu cukup intensif gitu, kuncinya di situ. Izin Mas Ya, Roni. silakan. Ya, silakan Pak. Nah, ini bicara soal ke depannya. Ke depan seperti seperti Mas Sugi tadi dari cerita pengalaman melakukan advokasi. Ke depan itu kan kita bicara soal keberlanjutan, gitu. Soal keberlanjutan. Nah, menjaga keberlanjutan itu kan bukan hal yang mudah ya. Pengalaman saya ya selama ini bahwa kita katakanlah advokasi itu sudah membuka jalan kita sebenarnya. Mendudukan apa yang kita harapkan berdasarkan kebutuhan komunitas masyarakat. Kita lakukan advokasi, kemudian pintu sudah terbuka, berjalanlah di awal waktu. Nah, terkadang itu hanya sesaat gitu. Itu bisa diteruskan. Nah, saya minta kalau ada pengalaman ya Mas Ugi ya terkait dengan bagaimana menjaga soal keberlanjutan itu sehingga tanda petik kesannya advokasi kita itu tidak sia-sia begitu ya. Kita sudah buka jalan, sudah oke, tapi kemudian keberlanjutannya terkadang sulit lah kita untuk apa memastikan itu. Boleh Mas Ugi berbagi Mas Ugi terkait dengan soal keberlanjutan. Terima kasih Mas Roni. Jadi Ya, saya sebetulnya sesi sendiri ya nanti ya di ujungnya. Cuma saya spill-spill aja, spill sedikit soal keberlanjutan. Ini saya merasa keberlanjutan itu tidak perlu, bukan suatu hal yang kita khawatiri ya. Selama kita punya gagasan, punya ide, punya ranah perjuangan dan keyakinan akan perjuangan itu. Jadi keberlanjutan itu pertama dimensinya ada dimensi internal, dimensi organisasi yang juga harus berlanjut, kemudian juga dimensi gagasan, relevansi programnya, relevansi yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang kita bicara memang bukan hal mudah, tetapi ini tidak perlu kita terlalu pikirkan selama kita punya gagasan, punya ide, punya apa yang kita perjuangkan. Kemudian kita juga melakukan beberapa prasyarat dari keberlanjutan itu sendiri, misalnya mengembangkan jaringan, mengembangkan kerelawanan, kemudian mengembangkan pengetahuan, kemudian juga mendiversifikasi sumber-sumber pendanaan.
Nah, ketika kita sudah memenuhi prasyarat-prasyarat dari keberlanjutan yang nanti diuraikan pada sesi berikutnya, saya pikir ini apa namanya bisa berpeluang ya bahwa organisasi kita ingin berlanjut. Tapi berlanjutnya ini kan sebetulnya bukan berlanjut seumur seumur umur gitu ya, forever gitu ya. Karena keberlanjutan ini tentu ukurannya dibatasi oleh visi misi organisasi. Jadi sepanjang sampai visi misi organisasi tercapai, mungkin itu keberlanjutan dalam dalam hal ini. Karena kalau kita bilang keberlanjutan itu forever, rasanya eh, tidak ya, karena kita dibatasi oleh visi dan misi organisasi. Kecuali visi dan organisasinya, visinya terlalu besar hingga memang sulit untuk dicapai dan keberlanjutan harus dicapai terus gitu, sampai seterusnya gitu. Mungkin itu Pak Agus, nanti pendalamannya ada sesi sendiri ya Pak Agus. Kecepatan saya berarti Mas ya. Oke, terima kasih Mas Ugi. Jadi saya tangkap bahwa prinsipnya ada di gagasan ya, di gagasan atau Iya, ide itu yang terpentingnya. Ya, makasih di Mas. gagasan atau ide. Ya. Ya. Iya, terima kasih Pak Sugi, Pak Agus. Untuk keberlanjutan sebenarnya kita nanti ada sesi khusus di tanggal 6 Februari kawan-kawan, karena kan ini 5 sesi. Tapi ini sedikit di-spill tadi oleh Pak Sugi untuk materi keberlanjutan. Oke, terima kasih. Silakan kawan-kawan lain, jika ada yang ingin ditanyakan, berbagi pengalamannya selama di lapangan. Ya Pak, silakan Pak. Oke, sedikit aja nambahin apa yang disampaikan Mas Sugi ya. Kami itu pernah diskusi-diskusi di internal terus bicara soal keberlanjutan gitu kan. Sebenarnya makna keberlanjutan itu apa sih gitu? Apakah kemudian kita ketika kita mampu mengakumulasikan sisa-sisa dana misalnya gitu kan, terus kemudian dikumpulkan terus bisa hidup setahun tanpa donor itu maknanya keberlanjutan gitu kan, atau kemudian ketika kita sudah berhasil membangun unit usaha atau apa, apakah itu juga keberlanjutan? Karena kan logika CSO ini kan memang non profit ya, jadi sebenarnya kan kita tidak punya orientasi khusus untuk membangun profit kayak logiknya organisasi profit. Di sisi yang lain juga kan siklus hidup kita ini kan mulainya selalu dari mulai nyusun proposal, proposal 10 nyusun proposal 10 aja yang lolos mungkin hanya satu, terus dari situ kemudian kita bikin kontrak agreement, melaksanakan project, laporan selesai siklusnya tutup lagi, bikin lagi proposal dan seterusnya. Jadi sebenarnya keberlanjutan itu apa sebenarnya gitu kan. Sedangkan di sisi lain posisi masyarakat sipil ini kan harus hadir gitu ya secara kuat dan efektif terus menerus sebenarnya di dalam konteks konstelasi pembangunan di negara ini gitu. Nah jadi cuman sharing aja Mas Uki dan teman-teman, kita pernah mendefinisikan keberlanjutan itu seperti ini kira-kira. Jadi organisasi kita ini akan berlanjut tergantung seberapa jauh kemampuan kita untuk menemukan ruang-ruang relevansi baru sebenarnya. Ruang-ruang signifikansi baru di saat di tengah perubahan dinamika apa ya, dinamika pembangunan, dinamika kebangsaan yang terus-menerus berubah secara cepat gitu loh. Jadi sebenarnya akan sangat tergantung kepada kemampuan kita beradaptasi dan menemukan relevansi baru. Itu yang tadi kalau Mas Sugi bicara soal gagasan dan segala macam gitu ya. Jadi kalau kita sekarang sibuk fokus dengan apa yang kita lakukan sekarang tanpa kemudian antisipatif menemukan atau menggali atau mulai mengantisipasi titik-titik ruang relevansi baru, maka itu yang kemudian membuat atau menentukan kita akan berlanjut atau tidak. Misalnya kalau kita bicara Semarang misalnya tadi ya, Semarang itu isunya apa sih sekarang? Misalnya urban gitu ya, apa urban city gitu, atau kemudian eh, penurunan ini kan, penurunan level permukaan tanah misalnya, atau naiknya permukaan air misalnya di sana, rob yang kemudian secara terus menerus eh, ini ya menghajar Semarang misalnya. Terus kemudian juga UMKM misalnya,
sektor-sektor ekonomi kerakyatan gitu. Jadi relevansi baru apa sih gitu. Ketika dulu di 2014 Undang-Undang Desa diterbitkan, maka sebenarnya ruang relevansi itu juga berubah gitu kan. Bagaimana sekarang mendorong misalnya layanan kesehatan di level desa yang selama ini masih di level kecamatan. Kira-kira gitu ya. Jadi tergantung seberapa jauh kemampuan kita menemukan ruang-ruang relevansi baru. Nah, disitulah yang namanya keberlanjutan. Karena kalau nggak ada relevansinya, kalau kita udah nggak relevan, kayak bahasanya Mas Sugi tadi, tergantung visi misi. Kalau visi misi kita juga sebenarnya sudah nggak relevan, ya sebenarnya kita sudah nggak akan bisa berlanjut. Soal resource itu soal lain yang memang harus dimobilisasi, tapi poin pentingnya itu dulu. Seberapa jauh kita tetap relevan ke depan. Kira-kira gitu tambahannya Mas Sugi. Mas Roni, thank you. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Eko. Ini saya catat soal apa yang disampaikan Pak Eko tadi, menarik ya dan jelas menemukan relevansi baru di tengah kita bisa survive di dinamika-dinamika yang ada. Terima kasih Pak Eko atas wawasan yang tadi disampaikan. Eh, ya kita bisa dengan pertanyaan refleksi kita misalnya, misal begini, kita apakah kalau organisasi sudah mempunyai sumber daya pendanaan yang besar, bisa berlanjutnya kira-kira gitu ya untuk mencapai visi misi organisasi. Bisa dijamin nggak keberlanjutannya? Nah itu satu refleksi ya, dan kebanyakan dari teman-teman kalau kita mendiskusikan apakah sumber pendanaan menjadi hal utama, kebanyakan bilang tidak gitu. Jadi bukan hal utama bukan di pendanaan, tapi bagaimana kita apa namanya tadi menjaga titik relevansi barunya dan juga mungkin mengembangkan sumber-sumber daya yang kita miliki dan menumbuhkan. Jadi berkembang dan tumbuh. Kalau tumbuh itu artinya meningkatkan intensifikasinya. Kalau berkembang berarti membuat itu beragam gitu ya. Baik pengetahuan, jaringan, kerelawanan maupun pendanaan gitu. Jadi seperti itu. Mas Roni tambahannya terima kasih Mas. Apalagi ini Pak Sugi, saya waktu bulan Agustus kan pernah riset ini dengan teman-teman PR konsorsium soal stigma TBC. Jadi persoalan advokasi tadi saya nyambung ya soal kawan tadi soal bicara soal advokasi. Nah, ini bagaimana kita menjalin atau mengorganisasikan satu bentuk strategi keadvokasian, terutama untuk masalah stigma TBC, karena kan betapapun ini kan masalah kultural ya, Pak Sugi. Masalah yang sistemik di lapangan itu orang lihat TBC itu bahkan orang yang menjadi penyintas itu juga menstigmakan diri soal TBC. Nah, ini peran-peran kawan-kawan SR, SSR maupun IU kan juga sangat krusial di situ. Nah, mungkin Pak Sugi bisa berbagi ketika melihat ini isu yang bersifat kasuistik gitu, kultural, soal em, bagaimana mereka itu melihat diri di TBC, lalu masyarakat terkena TBC dan seterusnya. Silakan Pak Sugi, jika ada strateginya untuk terutama advokasi untuk stigma TBC ini yang sifatnya kasuistik. Oke Mas Roni, saya pikir memang untuk stigma ya TBC ini kalau dikaitkan dengan advokasi itu kan ujungnya perubahan tiga ya, perubahan kebijakan, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya gitu ya. Jadi memang target kita itu dalam advokasi mengidentifikasi mana yang menjadi ancaman gitu, sehingga stigma itu muncul. Kita harus bisa mengidentifikasi aktor-aktor yang memang terkait dengan dengan ancaman tersebut. Tentu kita ada apa ya namanya analisis stakeholder ya yang mungkin kita bisa lakukan termasuk dari masyarakat sendiri, dari masyarakat keluarga gitu ya. Keluarga kita identifikasi potensi-potensi yang memang dan bagaimana kita ke depan bayangkan perubahan itu terjadi. Kalau kalau ke Pemda seperti apa, ke dinas seperti apa, ke DPR seperti apa, ke masyarakat seperti apa, keluarga seperti apa, lingkungan lingkungan sekitar seperti apa. Kita identifikasi apa yang kita mau ubah, perilakunya, kebiasaannya, budayanya, kebijakannya. Kalau kebijakan tentu pengaruh kebijakan gitu. Jadi kita identifikasi ke situ sehingga kita nanti
Eh, jadi keberhasilan advokasi itu dilihat dari bagaimana perubahan itu terjadi pada level budaya, pada level pemikiran, dan juga pada level kebijakan gitu. Jadi tidak bukan hanya kebijakan aja gitu. Nah, itu yang perlu kita identifikasi lebih awal, Mas Roni, agar tadi stigma itu terus tidak terus-menerus tumbuh gitu, bisa tereliminasi terhadap penderita apa namanya terhadap kasus isu-isu tentang TB gitu. Oke, terima kasih Pak Sugi soal pendekatan kultural tadi ya, Pak Sugi. Oke, silakan Mm-mm. kawan-kawan, pertanyaan ataupun di lapangan seperti apa, Bu Irma? Terima kasih. Sebenarnya PPTI ini baru menjadi SR per 12 Desember kemarin di DKI Jakarta baru diterima. Jadi kami masih dalam persiapan dalam pelaksanaan dan minim sekali pengalaman gitu ya. Jadi saya mengikuti ini sembari mencari ilmu untuk rekan-rekan kami di kantor ini gitu. Karena memang belum mulai kami kegiatan masih persiapan gitu ya, baru selesai merekrut SSR dan persiapan yang lainnya. Demikian. Ya, Bu Irma, makasih. Mungkin Pak Sugi bisa cerita terlebih dahulu. Ini kan kawan dari PPTI tadi baru ya, bagaimana berfokus di isu TBC dan mungkin juga karena mengawali pada tahun ini pertama. Nah, mungkin Pak Sugi bisa bercerita soal karena organisasi baru dan isu baru juga dan mungkin strategi dan siasat seperti apa Pak Sugi yang perlu kita tandemkan gitu, perlu kita tegaskan di awal-awal, terutama Ron, kaitannya dengan peran strategis tadi. Ron, Ron, Ya, ya Pak Eko. PPTI itu bergabung baru, tetapi PPTI itu mungkin termasuk organisasi tertua untuk isu TBC. Hmm. Iya, betul. Salah itu tadi informasinya. Betul sekali. Oh iya iya PPTI iya. udah dari tahun 68, Pak. Tapi memang Oh, di kepengurusan yang baru ini setelah lama vakum kami, bukan vakum juga, tapi seperti kurang lebih kegiatan gitu ya. Sekarang di kepengurusan yang baru kita mulai bergerak lagi dan alhamdulillah kemarin memang rezeki PPTI terpilih sebagai SR di DKI. Makasih Pak Roni. Pak iya, iya. Pak Eko. Pak Tadi. Eko. Ya, makasih Pak Eko. Nah, mungkin Pak Sugi silakan untuk memberikan Iya, tanggapannya. kalau PPTI artinya sudah tahapnya karena sudah ini ya, sudah lama ya, sudah melewati berkali-kali siklus organisasi gitu ya. Jadi sebetulnya eh, lebih seharusnya sharing ya. Wir, PPTI lebih ke sharing ke kita bagaimana bisa berlanjut sampai sekarang dan 68 itu ya. 68 berarti sekarang berapa usianya tuh? 68. 56 tahun ini Pak. 56 tahun ya. Jadi ini contoh nih, bisa jadi contoh keberlanjutan. Kenapa bisa berlanjut gitu ya? Kita kan perlu perlu ilmu dari PPTI ya. Misalnya eh, mungkin dia laporan tahunannya setiap tahun itu pasti rutin, atau laporan auditnya itu nggak pernah bolong gitu kan. Kemudian juga jaringannya kuat, baik dari Komisi Akar Rumput maupun stakeholders. Kita perlu belajar dari situ ya. Ada berapa ukuran-ukuran keberlanjutan yang kita bisa lihat. Mungkin juga visibilitasnya bagus gitu ya. Iya betul. Visibilitasnya gitu ya. Dalam hal ya banyak lah visibilitas nanti kita akan bicara sendiri. Juga akuntabilitas. Jadi menurut Betul. saya ini satu contoh yang kita bisa eh, angkat gitu ya sebagai praktik baik. Tadi saya bilang praktik baik ya. Praktik baik ini yang perlu kita banyak kita perlu kembangkan terus supaya kita bisa menyatakan bahwa kita sebagai organisasi masyarakat sipil berkontribusi pada pembangunan gitu. Yang selama ini kita kan dianggapnya ya organisasi masyarakat sipil ya LSM biasa gitu kan, yang memang bukan dari pemerintah ataupun bukan dari pengusaha begitu kan, yang dianggapnya selalu membuat recok gitu ya, membuat apa ya, tapi kan kita punya kontribusi banyak gitu. Dalam sejak 68 loh kita sudah berjuang untuk TB
Saya pikir ini satu contoh tadi yang saya katakan praktik baik. Jadi praktik baik itu kita perlu perlu akumulasikan, kita perlu kumpulkan, kita perlu rangkai menjadi satu cerita besar ya tentang bagaimana kontribusi kita kepada pembangunan terutama bidang kesehatan Iya. gitu. Itu sih gimana Bu Irma? Satu sih juga yang saya lihat karena di sini kan saya Mm-mm. bagiannya technical officer ya. PPT ini terus ada berkembang gitu. Memang karena dalam kepengurusannya dan juga dalam orang-orang di sekretariatnya itu ya, mereka selalu menjaga silaturahmi dengan berbagai macam mitra atau stakeholder lainnya gitu kan. Karena memang kita dalam berbaur sebagai kita kan komunitas gitu ya, berbaur dengan public sector, public private mix stakeholder yang lain itu kan memang trust kepercayaan dan juga ya itu ya trust kepercayaannya itu yang harus kita jaga gitu kan, silaturahminya gitu. Jadi di meskipun ada pergantian kepengurusan gitu misalnya pergantian orang atau orang-orang baru yang seperti saya yang masih muda gitu kan itu dikenalkan kembali dikenalkan kembali dengan rekan-rekan yang lama gitu kan, jadi tidak putus hubungan gitu. Komitmen yang seperti itu yang membuat apa aja nanti kegiatan dan urusan kita itu bisa gampang ya. Saya nangkapnya gitu, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu. Mungkin saya balik ke tema kita, peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya memang PR kita masih panjang. Kita perlu masih terus berjuang pada arena tadi, arena masyarakat sipil, agar kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat itu menjadi prioritas utama dalam bangunan. Jadi saya pikir hal itu perlu kita jaga. Kalaupun hari ini kita bersama-sama masih di organisasi masyarakat sipil, saya juga nggak yakin kalau teman-teman itu masih di sini terus gitu ya. Bisa aja nanti teman-teman tiba-tiba jadi anggota DPR gitu kan, jadi dari pemerintah birokrasi segala macam. Saya pikir ini perlu kita perjuangkan. Jadi ranah nilai-nilai peningkatan kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat yang sehat gitu ya, yang kuat. Ini menjadi komitmen kita bersama. Jadi meskipun di mana pun kita berada gitu. Dan tentu ini yang disebut masyarakat sipil ya. Jadi masyarakat sipil itu ya masyarakat yang memang penuh dengan harapan terhadap keadilan, harapan terhadap kesejahteraan yang luas, yang mandiri, dan juga dengan berbasis pada kemanusiaan dan kelestarian alam yang kita terus upayakan. Mungkin itu closing saya untuk menutup diskusi kita. Terima kasih Mas Roni. Ya, terima kasih Mas Anton, terima kasih kawan-kawan semuanya. Ini akhirnya membuka sekaligus pada sesi pertama ya. Jangan lupa masih ada 4 sesi lagi untuk sesi yang kedua di hari Selasa. Temanya peningkatan akuntabilitas UMS. Nah, nanti kawan-kawan bisa diajak kembali yang belum datang pada sesi pertama ini. Saya makasih banget ke teman-teman, Pak Sugi, teman-teman SR, SSR, dan IU atas perhatiannya dan waktunya. Semua Pak Eko, ya, matur nuwun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.